tugas yang sudah kalian kumpulkan. Ya, jadi tugas yang kalian sudah kumpulkan, di sini yang Ibu lihat ada 9 yang sudah submit, nanti tolong dikoreksi ya, mana kelompok atau yang mungkin terlewat belum Ibu download mungkin tadi. Oke, dari yang pertama dulu yang Ibu periksa yang mengumpulkan dalam bentuk Word ya. Ini ada kelompok yang pertama, ada kelompoknya Rizky Aditya dan kawan-kawan. Ada orangnya? Sudah adakah yang masuk? Kelompoknya Iki, DKK. Kelompoknya Adit dan kawan-kawan. Ada ya? Kawan-kawan. Cici ada? Cici ada udah tuh. Oke. Indira juga ada. Oke. Dari catatan Ibu ya, tolong dicatat nanti untuk perbaikan kalian ke depannya. Maksudnya di makalah yang akan dikumpulkan sebelum UTS ya. Nanti di sini kalau bisa ya, perlu Ibu munculkan enggak ininya? Apa namanya? Tugasnya atau kalian catat langsung? Dimunculkan mungkin Bu. Munculkan biar aja. Dimunculkan Bu, biar bisa kecatat juga, biar tahu yang mana tempatnya. Oke. Kelompok lain juga, Bu. Enggak, kelompoknya Cici aja. Kan barangkali yang lain mau belajar. Oke, bentar dulu mana ya. Apa nama filenya, Ki? Ci? Tugas 4 ini. Nah, ini ya. Oke, kelihatan dah, Ci? Jaringan saya jelek, Bu. Udah. Kira lihat dah ada muncul? Ada, Bu. Oke. Nah, catatan di sini ya yang bisa kalian tentukan, kalau bisa ya yang nomor 2 ini ya, yang nomor 2 ini lebih panjang dong. Maksudnya paling tidak ada beberapa sebentar. Oke, ada beberapa yang bisa dituliskan gitu. Ya. Jadi maksudnya adalah kan analisa dan berikan pemahaman masalah. Maksudnya adalah penjelasan dari nomor 1 kan. Kira-kira apa yang mau ditulis di sini ya? Enggak, Bapaknya Devi. Mungkin di-listkan gitu loh, di-listkan. Maksudnya di A, B, C atau di strip-strip Ya, puskesmas ya. Terus yang identifikasi solusi ini juga sebenarnya sudah bagus, cuma kalau kita kadang membaca terlalu panjang, maksudnya jadi satu paragraf, jadi tidak terlihat ada beberapa solusi yang dikasih. Ya, jadi kalau bisa kasih beberapa, maksudnya ada list-listnya kayak ada A, B, C. Jadi kelihatan, oh dia tuh mau bikin ini ya. Jadi bisa mungkin ada nggak cuma satu. Jadi kalau berbentuk paragraf gini kita nganggapnya, oh dia cuma mau supaya tetap melanjutnya kegiatan mengaji aja. Padahal kan di dalamnya tuh ada macam-macam yang mau kalian bikin, ya kan? Karena ini udah pernah Ibu lihat sebelumnya, maksudnya udah pernah SI-nya sudah pernah ada di mata kuliah yang sebelumnya. Jadi paling tidak Ibu bisa lihat list yang lebih lengkap lagi gitu. Baik, Bu. Ya, yang nomor 3 ini berarti yang nomor 4 adalah karena nomor 3 ini pasti di pikiran kalian bermacam-macam ya. Ada satu, maksudnya di satu orang mungkin maunya kayak gini, ada 3 misalnya. Orang berikutnya mau 2, berarti kan dari satu kelompok aja mungkin kalian punya 10 solusi yang bisa dikasih. Nah, lebih baik ditulis semuanya. Walaupun nanti di nomor 4 ini adalah hanya pemilihan saja. Yang maksudnya enggak 10-10-nya, tapi mungkin cuma 4 aja dari yang sudah kalian diskusikan. Oke? Berarti maksudnya ada yang mau bertanya dulu? Nanti ini di revisi lagi terus dikumpulin ulang atau gimana, Bu? Enggak. Jadi kalian revisi, simpan, nanti pada saat
waktu sebelum UTS kan ada beberapa file yang akan dikumpulkan lagi gitu ya. Itu udah diperbaiki gitu. Iya, Jadi Bu. makalahnya sudah oke. Nanti jadi makalah yang sudah oke itu kalian simpan lagi, nanti akan digabungkan sebelum UAS nanti. Ya. Ini buat jadi bagian dalam makalah, Bu. Mm-mm. Terus bagusnya emang dipoinkan seperti itu ya, Bu? Kenapa? Bagusnya apa, Ci? Bagusnya memang dipoinkan seperti itu di list gitu loh, Bu. Di penyebutan masalah-masalahnya. Isinya juga di list gitu. Iya. Jadi yang nomor 3 sama nomor 4 ya terutama. Kira, Nomor Bu. 3 sama nomor 4. Nomor 3 sebaiknya semua yang kalian pikirkan tuh tulis aja. Ya maksudnya semua yang hasil diskusi tulis aja, walaupun tidak semuanya yang akan diambil di nomor 4. Oke? Bu, Oke, kasih. sip. Ya, sama-sama. Oke, cukup kelompok Cici. Terus yang selanjutnya, yang baru masuk langsung ini ya, langsung apa namanya, absen. Jangan lupa di SIA, silakan absen masing-masing. Terus kelompok selanjutnya yang ngumpulin via Word dulu ya. Ini ada kelompoknya Ajem, DKK, Nizam Azmi, DKK. kawan-kawan. Oke, ada kelompoknya Ajem. Ada, Bu. Ada ya, Ada, Bu, ada, Bu. J sama Dedi. Oke, jadi di sini udah ditulis soalnya, syukurnya sudah ditulis, jadi mereka udah tahu apa yang mau dikerjakan, ya. Nomor satu ini ya, nomor 1 ini kurang nih, ya. Maksudnya jelaskan dong, masa penjelasan kayak gini cuma 2 baris nih, ya. Tambah ya. Kayak yang udah kan kalian udah ngumpulin tuh yang tugas sebelumnya, maksudnya yang judul tugas besar. Jadi kan kalian bisa copy paste aja ke sini yang nomor 1. Ya, jadi kenapa ngambil judul ini? Kemarin sih maunya gitu, Bu, tapi karena kan di nomor 2 ini kayak ada yang nomor 1 ini yang dijelasin, jadinya dia mewakili gitu, Bu. Oh gitu, oke. Tapi paling tidak apa kek tambahin, jangan 2 baris amat gitu, pelit banget sih nulisnya. Ya, Bu, nanti. Oke ya, tambahin dikit aja ya. Nanti penjelasannya Ya, di Bu. nomor 2 lebih detail boleh. Oke, di nomor 2 udah oke ya, berarti ya. Nah, sama nomor 3, masa sih cuma 2 nih solusi yang kalian tawarkan? Tambah dong. Ya, pasti ada hasil diskusi dari kalian ini, dari beberapa kepala ini kan kalian berlima tuh, paling enggak satu orang Semangat satu. aja. Paling enggak satu orang satu aja 5 sudah dapatnya kan? Jadi Iya, Bu. masa sih 2 gini, tambahin ya. Nah, terus solusi alternatifnya juga kalian emang udah sebutkan di sini, bagus ya, udah disebutkan yang bertipe expert, tapi kira-kira apa sih yang mau dibikin ya? Ini ditampilkan di sini lagi di nomor 4. Atau tadi yang sudah sekian banyak solusi yang tadi sudah kalian diskusikan di nomor 3, itu berarti nomor 4 adalah pemilihan dari nomor 3. Oke? Oke. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya maksud Ibu ya? Kalau nggak ngerti nanti tanya ya. Oke. Kapan ya, Bu? Kenapa? Batas untuk perbaikinya kapan? Buat deadline-nya. Nggak ada batas. Maksudnya batasnya adalah nanti pada saat kalian akan ngumpulkan. Kan minggu ini ada tugas lagi tuh, nyicil tugas besarnya tetap. Nah, nanti sebelum UTS kita kan pasti akan akan ngumpulin lagi yang sudah diperbaiki semuanya. Jadi nggak cuma yang ini aja, yang nanti misalnya minggu depan Ibu periksa sudah Ibu komentarin, kalian perbaiki lagi.
dan seterusnya sampai nanti sebelum UAS juga begitu. Cuma nanti yang sebelum UTS berarti kalian harus sudah kumpulkan yang sudah diperbaiki. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, itu ya catatannya untuk kelompoknya Ajem. Ada pertanyaan lagi? Kelompoknya Ajem? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti Belum ada, Bu. Belum ada. ada. Oke, kita pindah ke kelompok yang ngumpulin via PDF. Salah. Oke, ini kelompoknya siapa nih? Putri Farawita Sari dan kawan-kawan. Ada orangnya? Putri, terus siapa lagi? Surya. Ada Bu, ada Bu. Ada. Ada Bu. Ada Rio, ada Rio. Oke. Dicatat ya ini, Yo, anunya, apa namanya? Catatannya untuk perbaikannya. Oke. Di sini karena kalian kan kayaknya terbentuk kelompoknya, kalian belum kayaknya belum mengumpulkan tugas yang sebelum-sebelumnya, ya. Jadi Oh iya Bu, masih. Ya Allah, menyusul ya. Oke, terus ini juga Ibu masih belum ngerti maksudnya judulnya juga apa yang mau dibikin ini, yang kalau dari yang ditulis sih sudah lumayan, tapi apa sih yang mau dibikin judulnya nih apa? Maksudnya yang sesuai. Oh iya Bu, lagi didiskusiin judulnya. Oke, ke rumah Udah sakit. sih ditentuin 3. Oke, itu ya nanti ini maksudnya didiskusikan lagi dengan anggota kelompoknya. Solusi juga ya udah lumayan sih. Tinggal nanti solusi alternatifnya juga sudah ada ya. Tapi nanti coba karena ini kan belum dari yang tugas sebelumnya belum ada kejelasan, nanti sekalian ngumpulin yang tugas sebelumnya juga. Oke? Ya. Oh iya ya Bu. Ya, itu Siap, untuk Bu. kelompoknya Rio dan kawan-kawan. Oke. Terus kelompok selanjutnya kelompok Alsanan. Ada kelompok Alsanan. Cek hadir Bu. Cek hadir. Oke, kalau kelompok Alsanan sudah Ibu enggak perlu periksa ulang lagi. Ini kayaknya sudah jelas, hampir mirip dengan yang sudah kalian kumpulkan juga kemarin ya. Mungkin di sini kalian memilih solusi alternatif masalah juga. Oke, ya nanti kita wujudkan aja dulu selanjutnya ya. Ini sudah ada semuanya. Oke, nggak ada perbaikan untuk kelompok Alsanan. Di sini juga sudah dituliskan kemarin yang hasil diskusi kita tentang ini ya, tentang apa namanya, tipe sistemnya yang dipilih atau yang kira-kira bisa dimasuki. Ini ya, KWS sama DSS. Oke. Udah, kelompok Alsanan. Terus, ya sama-sama. Terus kelompoknya, ini kelompoknya Aura DKK, ya. Ini, oke, yang ini juga sudah oke, ya. Yang kelompok SI Boya Farmasi juga sudah oke. Ya, tinggal dikembangkan aja, ya. Nanti solusinya juga ini sudah oke, ya. Solusi ini sebenarnya boleh didetailkan lagi, maksudnya satu-satu ya, maksudnya tidak cuma satu strip ini aja, mungkin ada beberapa strip yang bisa kalian tentukan di sini kan. Ini kan banyak yang kalian bikin ya, pelanggan, belanja, transaksi, terus kayak dipisah-pisahin lagi Bu ya, biar lebih gampang dibaca. Oke. Soalnya nanti kan di menu juga tempatnya kan pasti berbeda-beda kan, transaksi beda, terus per fitur Bu ya.
Anggap aja solusi ini nanti kira-kira kalian akan masukkan ke dalam menu gitu. Ya, maksudnya menunya nanti kira-kira isinya tuh ini. Ada transaksi, ada apa namanya, bisa memilih merek obat misalnya. Ada bisa melakukan perbandingan harga. Berarti kan kira-kira di menu sebelah mana nanti yang akan kalian taruh seperti itu. Oke? Sip. Oke, Bu. Makasih, Bu. Banyak, Bu. Kelompok FI Boya Farmasi. Terus selanjutnya ini yang kelompoknya Gus D dan kawan-kawan. Ya. Oke, di kelompok ini kalian jadinya ngambil judul apa? Mana kelompoknya? Hadir, Bu. Hadir. Ada Bu. Hadir. Kartu elektronik tuh kita Bu. Jadinya kartu elektronik, nggak jadi Ya, emang. teh itu. Enggak, bukan. Nggak Enggak, ada jadi. tuh buat Lemon Tea itu maksudnya nama grup kita maksudnya Bu. Oh, kan nama itu buat nama kelompoknya kelompok kan itu. Lemon Jadi Tea. saya asal ya buat gitu tuh. Makanya sekarang udah tak hilangin biar nggak salah paham jadi. Iya, kirain mau bikin untuk satu gerai. Kemarin ditanya untuk satu gerai gitu ya. Iya, Enggak. Salah pengertian. salah Buat pengertian. komunikasi. Oke, terus ini juga minimalis banget ya penjelasannya. Ya, jadi diperbaiki yang ini dari analisa deh, dari analisa dan berikan pemahaman masalah nomor 2. Itu diperbaiki, penjelasan lebih jelas. Kira-kira kalian ini apa sih, mau ngapain sih dari masalah yang tadi? Kira-kira mau apa yang mau dibikin? Ya, itu lebih dijelaskan. Nah, solusi ini juga kayak tadi yang Ibu sudah kasih catatan ke beberapa kelompok yang lain, berarti yang kalian lakukan juga harus sama. Di sini kalian kan kelompokan berberapa? Berlima kan? Paling tidak misalnya satu orang aja punya apa ya? Punya kayak ini apa namanya? Solusi atau kira-kira apa yang mau dibuat, kan berarti paling tidak ada 5 solusi alternatif. Maksudnya ada 5 solusi yang bisa diperlukan ataupun diharapkan dari kartu elektronik ini. Ya, itu juga berarti berlaku di yang nomor 4. Ya, di yang nomor 4 ini berarti pemilihan dari solusi yang di nomor 3. Ya, itu dicatat ya. Kelompoknya Arya dan kawan-kawan, ini tolong diperbaiki lagi ya. Nanti sama juga seperti kelompok yang lain, perbaikannya harus sudah ada pada saat pengumpulan sebelum terakhir. UTS. Sebelum UTS dulu. Jadi Ibu nggak akan, Oh, ada lagi gitu. nanti Ibu nggak akan ngutik-ngutik yang sebelum UTS. Setelah UTS nanti kan beda lagi. Nanti sebelum UAS Ibu cek dari depan sampai belakang lagi. Oke? Itu yang ingat ya, karena tugas besar ini kemarin kan lumayan ya nilainya. Waktu kita kontrak kuliah, kalian sudah sepakati tugas besar ini lebih setara dengan UTS ya kalau nggak salah nilainya ya. Atau setara dengan UAS ya kalau nggak salah. Oke, terus selanjutnya ini kelompoknya Ica ya. Ica DKK, ada ya kelompoknya? Ada, Bu. Ada Bu. Herdinan, Iin, dan seterusnya ada Vira. Oke, di sini identifikasi masalah udah oke. Nah, sama juga ya, ini masalahnya sama seperti yang kelompok sebelumnya, di-listkan ya atau dikasih poin-poin. Oke? Ya, jadi dikasih poin-poin yang mungkin di nomor 3 nih. Ini yang sebenarnya Ibu tuh pengen lihat kalian itu lebih fokus di nomor 3 dan nomor 4. Jadi nomor 3 ini kira-kira apa solusi yang kalian tawarkan untuk ini, untuk apa namanya, untuk SI yang akan kalian bikin. Ya, jadi di sini kalian lebih kira-kira poinkan apa saja yang menjadi yang menjadi solusi. Kayak tadi kan di sini sebenarnya ada solusi-solusi yang kalian sudah tulis di sini di nomor 2. Lebih baik dipangkas aja
dipindahkan ke nomor 3. Ya. Dan nomor 4 adalah pemilihan dari solusi yang nomor 3. Oke? Berarti Bu, izin bertanya Bu, untuk yang nomor 3 tuh berarti kita tulis apa aja fitur yang ada di sistem kita gitu ya Bu, yang menu-menunya itu jadi sebagai solusinya Bu. Iya, di nomor 3 itu lebih semua yang kalian hasil diskusi. Di nomor 4 yang menu-menunya itu yang sudah maksudnya ini kita hilangkan. Di nomor 3 misalnya kalian punya 10 solusi misalnya ya, 10 solusi, maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, di nomor 4 kalian udah mulai fokus ke apa yang ada di menu. Ya, jadi misalnya buang solusi yang nomor ini. Kita cuma ambil 5 dari 10 solusi di nomor 3. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, itu ya. Itu yang yang kelompoknya Ica dan kawan-kawan, oke? Terus ini terakhir kelompoknya Salahuddin, Mustika, Piki, Rijal, sama Rosa ada? Ada? Hadir Bu, hadir. Hadir. Oke, hadir. Ya, di sini sama juga ya, ini empat solusi yang ditawarkan, tapi paling tidak coba dipelajari lagi ya, maksudnya dibaca lagi ya nomor ini solusi-solusi yang ada di sini ya, apa kira-kira yang akan bisa dimasukkan ke dalam sistem atau kita bisa membuat dia terkomputerisasi atau secara online tadi. Ya, jadi Ibu juga berharap nggak cuma 4, mungkin kalian bisa menambahkan solusi-solusi yang lain. Ya, jadi nomor 3, nah di nomor 4-nya ini juga dipoinkan saja ya apa yang mau dibuat. Oke, ini di nomor 4 mungkin sudah semua yang mau kalian buat, tapi lebih baik dipoinkan. Ya, dipoinkan kira-kira maunya bikin yang kayak gini. Layanan edukasi, misalnya isinya apa aja. Mungkin untuk lebih mempermudah, kalian bisa kayak tadi yang Ibu bilang, kalian bisa memikirkan menu-menu apa saja kira-kira yang nanti akan kalian tampilkan di sistem informasi yang akan kalian yang kalian presentasikan nantinya. Ya, jadi misalnya pengajaran gitu ya, misalnya pengetahuan menunjang pembelajaran kira-kira apa saja menunya ya. Jadi mungkin kita langsung fokus ke sana. Jadi kalian nggak perlu lagi mikir besok pada saat membuat menu, oh ini udah menu yang di awal yang udah saya analisis dari depan. Oke, ada pertanyaan dulu? Bu, boleh saya bertanya, Bu? Boleh. Jadi yang kayak Ibu bilang kan menu-menu itu kan berarti itu masuk di nomor 3 itu Bu ya? Jadi menu-menu yang kita harapkan di dalam SC kita itu masuk ke nomor 3 nanti setelah keputusannya itu yang fix-nya itu di nomor 4 gitu ya? Betul. Betul begitu. Ya, jadi semua yang hasil kalian mikir deh. Maunya tuh saya ada kayak gini, ada fitur search, ada fitur dia bisa kayak Gojek, misalnya ada petanya, ada ininya, ada itunya, kan berbagai macam solusi yang kalian pikirkan, tulis di nomor 3, ya. Tapi yang fixnya, yang maksudnya yang udah kayaknya nggak bisa deh saya pakai map, oh ya udah hilangkan itu. Cari yang solusi benar-benar yang dibutuhkan oleh sistem itu. Ya, atau yang mungkin ya kita sebut saja dia sebagai batasan masalahnya deh, batasan sistem kita, sampai sini aja kita mau bikin gitu. Oke? Terima kasih, Bu. Iya, Ya, Bu. sama-sama. Oke, udah ada kelompok yang belum Ibu review? Ada? Udah semua? Udah semua kah? Oke, kalau sudah semua, alhamdulillah. Adakah yang belum? Kok kayaknya ada ya? Oke.
Kayaknya ada yang belum kesebut deh namanya di sini. Enggak? Siapa, Bu? Tar. Tadi kan ada kelompok saya, kelompoknya Ica, kelompoknya Cici, kelompoknya Andika, kelompok siapa lagi? Tadi ada 2 juga di Tony sama siapa, Fatoni? Kelompok Ton? Fatoni sama siapa kelompokan? Sama Kadek, Bu. Sama siapa? Sama Kadek. Kadek belum ngumpulin ya, Dek? Belum, Bu. No, kan bener ada yang belum. Oke, itu ya. Ibu tunggu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke materi. Ada yang mau didiskusikan dulu dari materi? Dari materi yang sudah ditonton videonya. Nanya, Bu. Boleh. Yang di arsitektur client server itu, Bu. Ada interoperabilitas itu maksudnya, Bu? Bentar. Mana dia? Ini. Ini ya, bukan. Yang mana? Ini. Yang mana, Ci? Nah, itu, Bu, itu. Ini. Interoperabilitas. Oke. Ya. Kalau Ibu lihatkan dulu di gambarnya, ya. Di gambarnya, menurut kalian, apa sih contoh client server? Apa sih contoh arsitektur client server? Biasanya contoh client server ini digunakan di mana? Digunakan di mana biasanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? client server, oh nggak, itu peer-to-peer. Kalau E-learning? misalkan kayak mungkin kayak di perusahaan atau startup gitu yang butuh admin sama admin buat kayak ngawasin klien kayak gitu loh, kayak membuat suatu hubungan. Kayak keren lo itu di Jarkom. Seingetnya yang Jarkom. Jadi kayak satu di startup dia butuh, maksudnya Jadi satu kayak startup punya. Ya butuh sistem informasi, jadinya itu biar bisa menghubungkan antara startup itu dengan kliennya. Seingat saya kalau di Jarkom maksudnya. Oke, bisa jadi. Tapi yang paling mudah aja, yang kita temukan di dia, kalau itu kan kliennya berarti di luar ruangan ya, maksudnya di mana-mana gitu ya, di mana-mana. Nah, kalau yang ada misalnya di satu ruangan aja, apa yang bisa kita sebut contoh dari client server? Ada yang tahu? Unram, Bu, Sia. Sia? Bukan SI-nya ya, maksudnya arsitektur. Lab Unram termasuk nggak, Bu? Yang AI itu Bu dijawab sama Arya, Bu, warnet katanya. Oh ya, warnet. Betul sekali ya. Kalau anak warnet pasti tahu ya. Jadi ibu belum baca chat soalnya ya. Jadi coba kalian lihat kalau di warnet dia kan pasti servernya satu dianggap adalah yang ada di depan ya. Maksudnya yang ada operator ya, operator sebutannya kalau di warnet. Jadi yang operatornya itulah yang kita sebut sebagai server. Sedangkan kita yang memakai komputernya itu adalah kliennya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngeprint, bisa ngeprint lewat server atau mungkin lewat komputer kita masing-masing di klien. Ya, sebenarnya di Prodi itu juga termasuk client server. Misalnya servernya ada di misalnya di komputer Pak Azwar atau komputer Pak Andi. Nah, terus kliennya ya semua kita yang terhubung ke sana. Jadi tidak mesti kita menggunakan LAN ya, kabel ya, kita juga bisa menggunakan WiFi untuk terhubung antara klien dengan server dan periperal. Ya, periperal kalian tahu ya. Jadi contohnya adalah ya printer, ya USB, ya mungkin apalagi ya yang lain yang termasuk periperal.
apalagi ya fax, mungkin ya kalau ada fax dan lain sebagainya. Nah, jadi kita balik lagi dengan pertanyaan Cici, interoperabilitas, ya itu tadi adalah contohnya. Jadi misalnya kalau kita mau pakai printer, otomatis kita bisa mengakses dari klien kita sendiri atau dari servernya langsung. Ya, jadi interoperabilitas itu adalah bisa mengakses device ya dari satu klien ya atau dari satu server. Tentunya kalau misalnya ada queue atau antrian, berarti kita mana yang mana yang mengkomen duluan atau yang nyuruh duluan itu yang akan dikerjakan dulu ya. Interoperabilitas ini juga bisa berarti bahwa klien ya seperti yang kita ketahui klien tidak akan bisa mengakses ke server. Server bisa mengakses ke semua kliennya. Ya, jadi kalian misalnya kalau di warnet kan mau ngopi filmnya di server, ngopi filmnya di operator. Boleh kalau server mengizinkan, ya. Kalau server membuka operasi tersebut, membuka akses untuk ngopi. Tapi kalau server nggak buka datanya, maka nggak bisa. Sedangkan kalau server, dia mau mengakses data klien kapan saja dia mau bisa. Ya, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin server juga pada saat dia menggunakan printer, kapanpun dia mau pakai bisa. Sedangkan mungkin klien dibatasi. Perlu mungkin server melakukan atau bilang iya dulu, ya, mengiyakan dulu atau di-allow dulu, baru boleh kliennya ngeprint dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai interoperabilitas. Ya, oke? Gimana, Ci? Ada pertanyaan? Oke? Sudah oke? Ada pertanyaan lagi? Tentang Belum materi? ada, Bu. Belum ada? Oke, kalau Ibu tanya, misalnya, contoh arsitektur tersentralisasi, itu apa ya, kira-kira? Kalau desentralisasi kan udah ada nih contohnya kayak tadi juga. Di UNRAM juga pakainya kayak gini, kayak desentralisasi. Data center mungkin, Bu? Data center, kayak gimana itu coba? Ada satu komputer utama buat manage seluruh hard disk yang di data center itu. Satu komputer utama memanage hard disk. Kenapa itu disebut tersentralisasi? Mungkin karena yang handle komputer yang handle itu terpusat di dalam ruangan itu aja, Bu. Terpusat di dalam ruangan itu aja. Kira-kira kalau tersentralisasi ini dia nggak bisa kayak desentralisasi ya, maksudnya dia tidak bisa terhubung di luar ruangan gitu? Menurut pendapat nih, nggak ada benar salah. Kayaknya bisa sih, Bu. Kayaknya bisa. Ya, bisa. Jadi tidak cuma di satu ruangan. Iya. Apa dong bedanya dengan desentralisasi jadinya? Kalau desentralisasi kan tadi ada beberapa lagi komputer yang nge-handle dia kayak unit-unit perusahaan-perusahaannya. Kalau mainframe ini tetap satu yang nge-handle. Tetap satu yang nge-handle. Ya. Iya, Bu. Oke. Itu ya bedanya ya. Jadi kenapa Ibu tanya lagi ya, karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan tersentralisasi dengan desentralisasi ya. Sebenarnya antara tersentralisasi dengan desentralisasi dengan client server itu hampir mirip ya, hampir mirip ya. Jadi kalau client server ya, client server itu setidaknya dia bisa berada dekat ya, atau dia mungkin bisa mengakses periferal juga. Nggak mungkin kalau misalnya
kayak tadi ada yang menyebutkan bahwa startup dengan klien-kliennya. Kalau startup dengan kliennya, kita sebut dia desentralisasi. Karena dia sudah di mana-mana ininya, komputernya yang mengakses atau device-nya yang mengakses. Nah, sedangkan kalau tersentralisasi, nah itu tadi yang benar, ini adalah mainframe-nya adalah sebagai aktor utama. Jadi server utamanya atau mainframe-nya itu, server pusatnya itu adalah dia yang menjadi penting, sangat penting. Tadi contohnya adalah data center tadi. Memang dia terlihat seperti banyak yang ini ya, banyak yang di luar dia terhubung dengan berbagai macam komputer. Tapi tetap yang mengakses, yang punya akses utama adalah atau dia komputer terpusat adalah mainframe-nya. Jadi kalau dia cuma satu yang bisa mengakses semuanya, maka disebut tersentralisasi. Tapi yang seperti yang contoh yang kalian lihat tadi, yang seperti ini, ya dia terhubung ke berbagai bagian, terus berbagai bagian lagi terhubung lagi ke berbagai lagi, itu maka disebut sebagai yang terdesentralisasi. Oke? Itu ya, jadi ada pertanyaan dulu tentang 3 arsitektur sistem ini. Ya, makanya nanti kan ada di akhir, bagian akhir juga Ibu minta kalian mengerjakan lagi tugasnya. Nah, di sana kalian harus teliti kira-kira arsitektur sistem mana yang mau kalian pakai. Makanya Ibu tanya lagi, apakah dia berupa SI di satu gerai saja misalnya? Berarti kalau dia ada di satu gerai, tidak bisa kita sebut dia sebagai desentralisasi. Mungkin dia pakai client server, atau mungkin dia tersentralisasi, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah terhubung kemana-mana, berarti dia lebih ke sini arahnya, ke desentralisasi. Kalau Gojek itu juga desentralisasi, Bu, ya? Iya, betul. Oh, Tapi ntar Bu, izin bertanya boleh? Boleh. Bedanya tersentralisasi sama client server kan sama-sama satu yang bisa mengakses semuanya. Itu jadinya bedanya di mana, Bu? Bisa ulangi? Enggak, yang tersentralisasi kan satu mainframe-nya bisa mengakses ke semua atau semua klien. Terus kalau di client server juga begitu, yang satu adminnya itu bisa mengakses ke banyak klien. Terus bedanya itu di bagian mananya, Bu? Bedanya itu makanya tadi ya Ibu kasih tahu bahwa di client server biasanya dia kalau jenis yang client server dia akan berdekatan. Kenapa? Karena mereka harus bisa mengakses peripheral yang ada, kayak printer, fax mungkin, terus apalagi peripheral yang nancep-nancep gitu. Mungkin hard disk eksternal, terus kalian tahu peripheral kan? Lulus PT kan? Iya, peripheral ada sedikit di sini. Oke, ya itu ya. Jadi lulus apa lolos. Ya, jadi kalau di client server itu tipenya yang seperti itu. Warnet, makanya Ibu kasih contoh yang paling mudah aja. Di satu tempat, warnet. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses peripheral yang ada. Ya, maksudnya sedangkan kalau sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, dari jauh kita pun bisa nge-remote kalau sekarang ya. Kita bisa meremot, kita bisa mungkin dari jauh bisa pakai peripheral itu, tapi Ibu rasa itu kalau misalnya seperti itu, masukkan saja ke arsitektur yang desentralisasi. Jadi kita bedakan saja antara client server dengan desentralisasi, itu dia karena, atau tersentralisasi, itu karena dia ada di berbagai tempat. Maksudnya di tempat yang jauh. Ya, jadi kalau tersentralisasi dia bisa dari jauh.
aksesnya. Mungkin ngeremote itu bisa juga disebut tersentralisasi. Ya, jadi misalnya kita ngeremote. Sekarang kan kalian tahu biasanya kakak-kakak tingkat yang sudah kerja, misalnya kantornya di Jakarta, tapi mereka ngeremote sistemnya dari sini, dari Lombok gitu ya. Oh, kayak Kak Bintangnya. Jadi kira-kira itu kita sebut dia satu tersentralisasi. Tapi tergantung dari mana mainframe-nya ya. Kalau dikasih akses maka ya bisa, kalau enggak ya tidak bisa juga ya, nggak bisa juga. Oke, ini tadi ada pertanyaan. Kalau Facebook gimana, Bu? Nah, kemana masuknya kalau Facebook? Facebook sama Google. Facebook sama Google. Nah, kalau kita lihat Facebook dan Google itu kan sudah kemana-mana ya. Maksudnya dia terhubung dengan internet dan bisa diakses dari manapun. Ya, maksudnya tuh dari device, maksudnya dari mobile ataupun dari komputer. Berarti itu disebut apa dong? Menurut kalian? Desentralisasi juga, Bu. Desentralisasi juga. Soalnya dia ada periferalnya banyak kan, seingat saya waktu saya baca. Betul. Ya, karena dia bisa dia bisa diakses dari manapun ya. Terus banyak, maksudnya kalau kita lihat juga misalnya di bawah-bawahnya gimana ya? Oh, biasanya juga ada kan Google buat Indonesia sama negara lain kayak ada personalize-nya, jadi lebih mencangkup kayak gimana ya? Age-nya gitu, kalau nggak salah empowering age kemarin saya pelajari pas di Komas. Jadi dia lebih desentral gitu ya? Ya. Lebih desentral. Oke, boleh juga seperti itu. Ya, jadi tadi yang tersentral dengan client server itu aja kita untuk mudahnya kalian mengerti, dia diakses kalau client server berdekatan, maksudnya dia ada di satu tempat yang berdekatan aja. Ya, kalau yang tersentral mungkin dia bisa diakses dari jauh gitu, bisa di remote. Ya, kalau yang desentral berarti banyak sekali device yang mengakses mainframe-nya atau servernya juga. Oke, gitu ya aja ya. Kalau misalnya semakin besar sistem, maka pastinya dia adalah terdesentralisasi karena semakin banyak yang pakai sistem tersebut. Device-nya yang pakai, terus penyimpanannya masing-masing mungkin ya, kalau dia ada penyimpanannya masing-masing. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita menjelaskan tugas? Iya, Bu. Iya, oke. Kita jelaskan tugas itu di akhir ya, Bang, diskusi. Oke. Oke, di sini yang kalian buat, yang pertama adalah rancanglah sebuah arsitektur informasi untuk sebuah sistem informasi yang akan kalian bikin. Kalian kan tadi sudah punya judul tugas masing-masing ya, berarti kalian sesuaikan dengan tugas kalian ya, dengan judul SI kalian masing-masing. Yang kalian harus buat yang pertama adalah kayak begini ya. Yang kalian buat pertama adalah ini, gambar arsitektur informasinya. Gimana bikinnya? Silahkan kalian pakai yang aplikasi atau software yang kira-kira punya gambar-gambar kayak gini. Ibu biasanya bikinnya yang paling gampang pakai flowchart aja, atau pakai ini, Visio, atau yang lain deh, terserah. Pokoknya kira-kira yang menggambarkan seperti ini, ya.
Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk melambangkan bahwa kalian menggambarkan arsitektur informasi. Misalnya, di sini, ini kan beda ya. Ini adalah mainframe atau server yang besar. Itu berada di mana biasanya? Di kantor pusat perusahaan. Kalian bisa lihat di bawah mainframe itu ada juga mini komputer. Ya, mini komputer ini juga server, tapi mungkin dengan kapasitas yang lebih rendah dibandingkan mainframe. Ya, kalian bisa juga mungkin sambilan googling, ya, sambilan cari di Google kira-kira mainframe apa yang cocok untuk perusahaan kalian. Enggak cuma IBM, mungkin ada merek-merek lain yang lebih terjangkau harganya dan dia lebih kuat, misalnya, ya, lebih robust gitu ya, robustness-nya lebih kekuatannya lebih oke misalnya, nggak cuma IBM. Jadi jangan terpaku pada ini. Ini contoh aja bahwa ini adalah contoh arsitektur informasi. Mainframe-nya yang disarankan adalah menggunakan IBM. Contoh ya. Dan di situ ini juga melambangkan basis data. Berarti basis data sudah pasti bahwa bentuknya akan seperti ini. Ya, ini juga bisa kelihatan mainframe agak besar dan mini komputer agak kecilan dikit. Ya, kalau misalnya dia pakai PC server biasa, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, atau laptop atau handphone. Kalian kan nanti biasanya pakainya adalah device smartphone gitu ya. Jadi carilah nanti gambar yang berhubungan dengan smartphone itu. Kalau tidak pakai PC, ya, personal computer. Nah, ini kan kalau ini terhubungnya dengan jalur telepon. Kalian bisa, mungkin kalau kalian kan terhubungnya biasanya karena kalian independen, ya, itu biasanya terhubungnya dengan internet. Ya, terserah, nanti kalian yang atur sendiri. Kalian misalnya, ada Ibu lihat juga misalnya dia dari kementerian, misalnya gitu ya, arsitektur informasinya berarti kalian atur dulu. Di situ kan dari kementerian kayak gimana, sampai masuk ke yang paling bawahnya. Ya, misalnya dari Kemenkes, Kemenkesnya di sana ada seperti apa, sampai device yang paling bawah, misalnya smartphone yang dipegang oleh pengguna masing-masing. Ya, itu yang harus kalian buat yang pertama. Untuk apa sebenarnya ini ya? Ini adalah kalau dari materi yang sudah Ibu jelaskan di atasnya, ini adalah untuk melihat ya, nanti kira-kira pada saat kalian akan membuat sebuah blueprint, misalnya menyarankan ke perusahaan apa yang harus mereka beli, mereka sudah tahu. Oh, berarti saya harus beli mainframe mereknya IBM. Berarti saya harus beli untuk mewujudkan sistem informasi ini, saya harus beli mini komputer jenisnya IBM dengan seri sekian-sekian. Berarti kami harus menyiapkan basis data, bla 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 dan seterusnya. Kalau dari sini saya menyimpulkan bahwa saya harus beli PC server kira-kira berapa? 2. Berarti saya kalau jadi pemimpin perusahaan harus beli PC sekitar 6 dan seterusnya. Ya, jadi itu kegunaannya gambaran dari arsitektur informasi ini. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Nanti Bu, kalau misalnya kita buat selain untuk ini untuk kliennya gimana Bu? Maksudnya untuk pengguna sistem informasi kita gitu. Misalnya kan kita buat aplikasi gitu kan ya, yang melibatkan beberapa orang misalnya. Tentu itu adalah LAN kan Bu ya, kita menggunakan LAN. Misalnya ya, misalnya. Ya, kita menggunakan LAN. Anggap satu kantor. Nah nanti kalau misalnya kita ini menghubungkan aplikasi kita kepada publik lah misalnya, itu gimana gambarannya Bu? Contoh berarti ini dia nih, ini yang menghubungkan ini. Kalau ini kan menghubungkannya dengan jalur telepon kan, berarti kalian cari di sini atau tuliskan saja terhubung dengan internet atau internet aja tulis. Baru misalnya di sini gambarnya adalah handphone pengguna, misalnya kalian gambarkan 1, 2, 3 cukup, 3 aja misalnya.
gitu. Jadi misalnya yang di atas adalah yang mengakses informasi, maksudnya mengakses SI itu secara ini ya, secara lembaga misalnya. Nah, yang di bawah adalah yang secara ini, yang secara apa namanya, device langsung atau pengguna. Kalian kan nggak bisa menentukan pengguna itu apa namanya, pakai apa kan? Nah, boleh kalian gambarkan satunya handphone, misalnya satunya PC misalnya. Kalau kalian membuatnya menggunakan web, kalau kalian menggunakan aplikasi ya berarti yang ngakses cuma bisa smartphone aja. Smartphone-nya pun bisa kalian tuliskan misalnya minimal Android berapa ya di bawahnya misalnya. Minimal iPhone. Minimal iPhone. Boleh, jadi dituliskan minimal Android berapa. Android berapa sih sekarang? Saya aja nggak ngikutin. Oh, berarti untuk jumlahnya nggak perlu kita, misalnya kan jumlahnya kan nggak terbatas gitu. Berapa aja yang digambar gitu, Bu ya? Iya, berapa aja. Yang jelas, pokoknya dia bisa diakses oleh device, misalnya bisa diakses mobile device atau bisa diakses oleh PC, misalnya. Oh, baik Bu, terima kasih. Oke. Bu, saya ingin tanya Bu. Kan apa namanya server itu kan ada dua macam kan Bu. Ada yang nyewa, ada yang bikin server sendiri, maksud bikin server sendiri. Nah, gimana kalau misalkan lambangnya di arsitektur informasinya nih kalau dia bayar server gitu, kayak misalkan kayak bayar di cloud gitu, bagaimana gambar arsitekturnya Bu? Boleh kalian tampilkan awan aja. Gambar awan, gambar cloud, maksudnya penyimpanan awan. Jadi kalian sebutkan di sampingnya misalnya dia menggunakan AWS, Educator misalnya, atau AWS apa yang lain misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memilih penyimpanan cloud di AWS misalnya, jadi gambarnya kan pasti gambar awan tuh. Jadi bukan server gini, gambar server. Kalau ini kan kita sebutnya server yang prime gitu ya, maksudnya yang terbentuk, yang kelihatan gitu. Nah, tapi kalau itu kan berarti kalian bisa kasih gambar awan di sini. Terus tulis di sebelahnya misalnya pakai AWS apa gitu. Misalnya kan kalian boleh memilih nama tempat cloud yang akan kalian taruh misalnya. Oke? Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, nomor 1 oke dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh. Terus nomor 2, nah tadi ya, kira-kira jenis arsitektur informasi apa yang punya kalian? Ya, jadi apakah itu desentral atau tersentral atau client server? Ya, jadi kira-kira jenisnya yang mana? Ya, tadi kan sudah kita bahas beberapa. Kalau misalnya dia semakin semakin banyak device yang pakai, berarti dia lebih ke arah desentral dan seterusnya. Ya, oke itu dan dijelaskan pastinya ya, dijelaskan apa alasan memilih arsitektur informasi tersebut. Ya, oke. Terus yang ketiga ada kategori end user computing yang digunakan. Ya, jadi ada penjelasannya di sini. End user computing-nya mana yang menggunakan program kalian atau SI kalian itu yang mana saja. Kalau semuanya boleh, kalau enggak ya pilihlah mana yang kategori end user computing ya. End user computing berarti orang-orang yang make sistem informasi kalian. Ya, baik itu dari sisi programmer, command level atau mungkin yang memakai langsung. Oke, itu dia. Terus sudah waktu diskusinya 1 minggu, dikumpulkan minggu depan seperti biasa sebelum kuliah berlangsung. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Formatnya seperti biasa kan Bu ya? Format biasa aja, nggak ada format
khusus dari Ibu, silahkan. Pokoknya dia bisa menjawab 1, 2, 3 ini. Oke. Mungkin nanti di bawah arsitektur informasinya, gambarnya, kalian jelaskan sedikit ya. Boleh. Maksudnya kalian ada kasih penjelasan. Ya, kalau dia pakai penyimpanan awan, apa penjelasannya dijelaskan, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita akhiri ya sampai sini. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya via WA aja ya. Oke? Minggu depan podcast, Bu? Kenapa? Minggu depan podcast atau minggu depannya lagi? Biar tahu aja maksudnya biar nggak kaget. Iya, minggu depan minggu ke berapa ya? Minggu ke-6 ya? 6. Sekarang minggu ke-5 kan, Bu ya? Minggu ke-7 deh ya, sekalian sudah sebelum UTS. Berarti 2 minggu lagi. Oke, makasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Oke ya, udah itu aja ya. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama.